البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai penyebutan daripada dalil al-muraqabah. Nah, dalil al-muraqabah yaitu dalil yang menunjukkan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengawasi para hambanya. Nah, sebagaimana kita telah sebutkan bahwasanya pengawasan itu ma'iyah yang sifatnya khusus juga ada, kemudian ada juga ma'iyah yang sifatnya umum. Sebagaimana yang sifatnya khusus di dalam ayat yang sudah kita baca kemarin atau pada pelajaran yang sebelumnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang mereka berbuat ihsan, berbuat baik. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, naam, di dalam ayat yang lain mengenai tentang ma'iyah yang umum, yang mencakup semua hambanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengawasi, mengetahui, naam, gerak-gerik hambanya. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama kalian dimanapun, naam, kalian berada. Dimanapun kalian berada. Ma'iyah di sini ada ma'iyah yang sifatnya umum, yaitu ma'iyatul ilm, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmunya, pengetahuannya, dan juga pengawasannya kepada para hamba atau para makhluknya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, dalam matanya itu beliau menukilkan masih dalil berkaitan masalah muraqabah, pengawasan. Wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan itufiduna fi. Dan tidaklah engkau wahai Rasulullah berada dalam suatu keadaan, tidak pula engkau membacakan salah satu ayat daripada Al-Qur'an, tidak pula beramal dengan sebuah amalan, melainkan kami adalah saksi untuk kalian. Kami menyaksikan kalian, kami memperhatikan kalian, mengawasi kalian. Itu fiyiduna fih, ketika kalian mengerjakan perbuatan tersebut. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ini termasuk dalil juga ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam pengawasannya. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Naam. Yang mana ma'iyah yang apa? Yang umum. Karena di sana ada ma'iyah yang khusus sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Kemudian beliau menukilkan dalil. Naam, beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalil berikutnya, wad dalilu minas sunnah, dan dalil yang bersumber atau berasal dari as-sunnah. Setelah beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'an, kemudian beliau menyebutkan dalil dari as-sunnah, karena dua perkara inilah yang senantiasa seseorang apabila berpegang teguh dengan keduanya, mengamalkan dengan keduanya, dengan pemahaman salaful ummah, niscaya dia tidak akan sesat setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan sesat selama-lamanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bentuk ucapan Rasulullah, wasiat yang Rasulullah berikan kepada umatnya. Inni tarikum fikum amrain. Sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Dua perkara tersebut jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Kitabullahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Jadi jangan sampai kita pudar dalam memegang sunnah, jangan sampai kita kendor di dalam memegang sunnah, di dalam berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan sampai kita mengubah. Kalau kita jumpai seseorang yang semula dulu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang haram, kemudian sekarang berbalik arah. Sekarang berbalik arah, menghalalkan perkara yang haram, mengharam perkara yang halal, maka perlu dipertanyakan. Kenapa kalian mengubah? Karena dakwah salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah tidak akan berubah. Sejak dahulu, mulai dari
Nah, mulai dari sejak zamannya para sahabat, tabi'in, wa atba' tabi'in, dan berikutnya tidak akan berubah. Dakwah salafiyah tidak akan berubah. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak waktu itu, tidak pula sekarang, tidak pula yang akan datang. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang berbolak-balik, berbalik arah, kemudian mereka menyatakan ini adalah perkembangan zaman. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Zaman siapa yang kita ikuti? Kita berada di akhir zaman yang penuh dengan kesesatan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kejelekan. Kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah tersebut. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan mereka-mereka yang mengandalkan fatwa-fatwa para ulama dalam rangka untuk mendukung ucapan-ucapan mereka, pendapat-pendapat mereka yang sesat. Na'udzubillah. Tentang berkaitan masalah bolehnya televisi, bolehnya video-video yang bergambar bernyawa dalam rangka berdakwah, menebarkan ukhuwah dan semisalnya, jangan tertipu. Semua haram. Semua gambar yang bernyawa, nah, baik dalam bentuk televisi atau dalam bentuk video, gambar-gambar yang ada, itu pada asalnya hukumnya adalah haram. Sebagaimana dalam dalil yang sudah atau sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang musawwirin, menggambar-gambar bernyawa. Kemudian juga malaikat tidak masuk dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar yang bernyawa atau di dalamnya ada anjing. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi semua gambar yang pada asalnya ada haram kecuali perkara yang dikecualikan, dan itu pun bukan kembali kepada kita dosanya, namun kepada yang melazimkan atau mengharuskan, seperti berkaitan masalah KTP, paspor, dan yang semisalnya. Dosanya kemana? Foto-foto itu dosanya kepada orang yang melazimkan, yang mengharuskan, yang menganjurkan untuk harus ada gambarnya. Kemudian perkara yang kita tidak bisa berlepas diri, nah, insya Allah kita ma'dzur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti uang. Uang, kalau kita perhatikan di dalam uang itu ada gambarnya. Nah, yang pada uang itu ada gambarnya. Baik itu gambar manusia bernyawa atau gambar yang lainnya, tentunya gambar-gambar yang bernyawa, itu perkara yang kita tidak bisa berlepas diri. Namun bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan benda-benda tersebut di tempat yang tersembunyi. Nah, mungkin di sebuah dompet agar tidak kelihatan. Jangan sengaja dipapar di atas meja, atau jangan sengaja dipapar di atas lantai sehingga kelihatan gambar-gambarnya. Na'udzubillah. La tadkhulul malaikah baitan fihi surah wal kalb. Malaikat tidak masuk pada sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Kemudian juga tidak masuk pada rumah yang dalamnya ada anjing. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian jangan sampai kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menyimpan gambar-gambar tersebut, dalam artian kita bisa berlepas diri sehingga kita menyimpan gambar-gambar, mungkin kenang-kenangan dan semisalnya. Jangan. Semua gambar yang bernyawa pada asalnya hukumnya adalah haram, kecuali yang dikecualikan yang sudah kita sebutkan. Perkara yang diilzamkan, yang diharuskan oleh pemerintah, maka kita membikin bukan karena kita ridho terhadap perbuatan tersebut, namun mereka yang mengharuskan ini yang akan menanggung. Kemudian perkara yang kedua adalah perkara yang tidak bisa berlepas diri, seperti uang. Kalau seandainya kita coret, kita buang gambar kepalanya, niscaya uangnya tidak laku. Seperti itu, maka dosanya bukan untuk kita. Nah, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, jadi sangatlah berat hidup di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah. Ketika orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, semakin orang kuat berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, semakin kuat pula ujiannya. Karena Allah Ta'ala menguji seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Yubtalal mar'u ala qadri dinih. Allah Subhanahu wa taala atas seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi salban. Kalau seandainya in kana fi dinihi salbun, kalau seandainya pada agamanya itu kuat agamanya, syuddida alaih, akan diperkeras pula ujiannya, diperberat pula ujiannya. Apakah dia bersabar?
kuat dalam menghadapi ujian tersebut ataukah tidak? Wa in kana fid dini riqqah, kalau seandainya di dalam agamanya itu ringan, lemah agamanya, lemah imannya, khufifa an, akan diperingan pula ujiannya sesuai dengan kadar agamanya. Yubtalal mar'u ala qadri dini. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Namun bergembiralah, namun senanglah kalian, bergembiralah kalian ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terima pasrah dengan ujian tersebut. Karena itu menunjukkan salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Ridhalah kalian terhadap ujian tersebut. Ridhalah kalian terhadap ujian tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sekelompok kaum menguji mereka. Maka barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, yang bersabar di dalam ujian tersebut, maka dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, faman sakhita, barang siapa yang sukhut, yang itu murka, tidak terima dengan ujian tersebut, merasa tidak terima dengan ujian yang Allah taala berikan, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Ini termasuk salah satu berkaitan masalah fadilah keutamaan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjamin mereka tidak sesat selama-lamanya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, dalil minas sunnah, dan dalil dari sunnah adalah hadis Jibril al-masyhur. Hadis Jibril al-masyhur ini hadis yang panjang dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Hadis yang keberapa? Hadis yang kedua. Hadis yang pertama adalah berkaitan masalah niyah, innamal a'malu binniyat. Kemudian hadis kedua adalah hadisnya Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Naam. Kata beliau, wa dalil minas sunnah, dan dalil yang bersumber dari as-sunnah adalah hadis Jibril al-masyhur. Kenapa dinamakan hadis ini hadis Jibril? Karena di dalamnya ada pertanyaan Jibril kepada Rasulullah dalam rangka untuk mengajari agama kita. Disebutkan nanti di akhir-akhir hadis. Kemudian malaikat Jibril ketika datang kepada Rasulullah waktu itu, di dalam hadis tersebut, dalam keadaan apa? Menjelma seperti manusia. Manusia yang sangat putih pakaiannya, dan sangat hitam pekat rambutnya, dan tidak terbekas sedikit pun bekas perjalanan. Karena pada asalnya malaikat Jibril apabila menampakkan aslinya memiliki apa? Walahu sittum mi'ah janah, memiliki 600 sayap. Itu kalau menampakkan aslinya, sebagaimana sebutkan dalam sebuah riwayat. Kata beliau, an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, Abu Hafsin, jangan sampai lupa, ini adalah Amirul Mukminin, jelas-jelas dia adalah penduduk surga. Sebagaimana sebutkan dalam hadis, 10 para sahabat yang masuk surga itu. Di antaranya adalah Umar bin Khattab, Abu Bakar fil jannah, kemudian Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kemudian Ali fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, kemudian Umar juga di surga, kemudian Utsman juga di surga, Ali bin Abi Thalib juga di surga. Kemudian di dalam hadis tersebut menyebutkan sisa-sisanya sampai genap 10 orang yang dijuluki dengan al-mubasysyiruna bil jannah, itu 10 orang atau 10 sahabat yang dikasih kabar gembira untuk masuk surga. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Dan Umar bin Khattab ini dijuluki dengan Al-Faruq. Karena memang beliau ketika di zaman khalifah, beliau sangat kuat dan sangat tegas dalam menegakkan kebenaran dan sangat benci terhadap kebatilan. Sehingga beliau dinamakan Al-Faruq. Kenapa? Li'annahu yufarriq bainal haqqi wal batil. Karena benar-benar bisa memisahkan antara kebatilan dan kebenaran. Sehingga sebutkan dalam sebuah riwayat bahwasannya saking tegasnya Umar bin Khattab di dalam menegakkan hukum tersebut, syaitan pun ketakutan. Syaitan ketakutan takut pada Umar bin Khattab apabila bertemu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitan la yafiru mink." Wahai Umar, sesungguhnya syaitan lari daripada kamu. Law salakta fajjan la salaka syaitan fajjan ghairu fajjik. Kalau seandainya syaitan itu berjalan di sebuah gang, sebuah jalan, niscaya apa?
Kalau seandainya engkau berjalan di sebuah gang atau sebuah jalan, niscaya syaitan mencari jalan lain selain jalanmu. Ini termasuk menunjukkan fadilah keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga sangat bahaya orang-orang yang mencaci maki, bahkan melaknat, bahkan mengatakan Umar bin Khattab adalah kafir dari kalangan siapa? Firqah dhalah, kelompok sesat, yaitu Syiah Rafidah, Isna Asyariyah, yang mereka menyatakan bahwasanya Umar dan Abu Bakar adalah taghut. Na'udzubillah. Sehingga siapa yang bunuh Umar bin Khattab ini? Sahabat yang mulia ini siapa yang bunuh? Yang bunuh adalah salah satu dari mereka. Orang Yahud, orang Majus. Nah, yang bunuh Umar bin Khattab adalah dari kalangan orang Majus yang diagungkan kuburannya di Iran. Nah, diagung-agungkan kuburannya oleh orang-orang Syiah. Yaitu namanya siapa? Yang membunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Na'udzubillah. Yang waktu itu kisahnya panjang dalam hadis ya. Dalam sebuah riwayat kisahnya adalah ketika Umar bin Khattab menjelang salat subuh waktu itu. Ketika salat subuh kemudian orang ini, yaitu Ghulam Mughirah ini, budaknya Mughirah bin Syu'bah, dari belakang menusuk Umar bin Khattab dengan 3 tusukan atau kurang lebih seperti itu. Kemudian terasalah Umar bin Khattab. Kenapa para sahabat waktu itu tidak tahu? Karena di zaman Rasulullah dan juga para sahabat yang namanya musola, tempat sholat itu tidak ada apa? Tidak ada lampunya. Tidak ada lampunya dan gelap gitu loh. Sehingga tidak ketahuan siapa yang menusuk. Kemudian bagaimana ketika keadaan pertama kali mau menusuk bagaimana? Nggak kelihatan. Ketahuannya setelah ada suara teriakan atau suara rintihan contohnya. Seperti itu. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi mereka mengagungkan orang-orang Syiah Rafidah, mengagungkan kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah alaih yang telah membunuh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Na'udzubillah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis thiyab, shadidu sawad syar, la yura 'alaihi athar safar." La yura 'alaihi athar safar. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika kami waktu itu lagi duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Bekas safar itu enggak kelihatan. Jadi bersih gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengetahui siapa dia. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian orang tersebut yang berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya hitam pekat, tidak terlihat padanya bekas perjalanan sama sekali, duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dalam keadaan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Di atas pahanya orang tersebut, bukan di atas pahanya Rasulullah. Itu menurut tafsiran yang benar. Jadi yang benar itu malaikat Jibril yang menjelma manusia ini ketika duduk di hadapan Rasulullah menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah dalam keadaan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Wa qala, kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni an Islam, tunjukkanlah kepadaku tentang Islam." Qala, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian apa? "Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kemudian laki-laki tadi itu, yaitu malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia, bertanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam, yaitu rukun Islam." Qala, kemudian Rasulullah pun menjawab, "Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah." Kemudian apa?
dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau menunaikan zakat, dan engkau puasa Ramadan, serta engkau berhaji ke Baitullahil Haram. Nah, engkau berangkat haji ke sana. In sata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu untuk melakukan perjalanannya. Dalam artian mampu sebagaimana yang sudah kita sebutkan ketika kita menjelaskan ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait in istata'a ilaihi sabila. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, ketika kita menjelaskan ayat yang sudah kita lewati, dan hanya kepada Allah lah kewajiban atas manusia untuk berhaji bagi siapa yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, mampu untuk melakukan perjalanan haji tersebut. Kemampuan di sini sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kemampuan yang sifatnya badani dan juga mali. Kemampuan harta dan sekaligus kemampuan jasadnya, badannya mampu untuk berangkat ke sana. Nah, kemudian berikutnya qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Nah, kemudian setelah Rasulullah ditanya dan menjawab, akhirnya apa? Laki-laki tadi mengatakan sadaqta, kamu benar wahai Rasulullah. Jadi jawabanmu itu benar. Jawabanmu itu benar wahai Rasulullah. Kata siapa? Kata malaikat yang menjelma menjadi manusia ini. Fa'ajibna lahu yas'aluhu saddiquh. Kemudian kami yaitu para sahabat, kami kaget, kami merasa heran gitu loh. Dia bertanya kok dia sendiri yang membenarkan. Jadi orang ini bertanya kok dia sendiri juga membenarkan. Karena seringnya kalau orang bertanya itu karena tidak tahu gitu loh. Seringnya orang yang tidak tahu itu dia bertanya, dan seringnya yang bertanya itu orangnya tidak tahu, benar-benar tidak tahu tentang hal itu. Sehingga dia ketika dijawab ya jazakallah khairan dan semisalnya. Tapi ini enggak. Ketika diberitahu, dikabarkan, dia mengatakan sadaqta, kamu benar wahai Rasulullah. Akhirnya para sahabat apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dan kami kagum juga. Dia bertanya kok dia pula yang membenarkan. Qala, kemudian berkata kembali lelaki tersebut, akhbirni an iman. Kabarkanlah kepadaku tentang rukun iman. Qala, kemudian Rasulullah pun menjawab seraya berkata, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kemudian lelaki tersebut mengatakan, kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang iman. Kemudian Rasulullah pun menjawab seraya berkata, keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah. Rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya serta hari akhirat, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qala sadaqta. Setelah dijawab, orang itu tadi mengatakan lagi apa? Sadaqta, kamu benar. Qala, selanjutnya masih bertanya lagi. Akhbirni an ihsan. Kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah pun menjawab dan mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah memiliki satu rukun. Rukunnya adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Qala sadaqta. Kemudian lelaki tersebut mengatakan, kamu benar wahai Rasulullah. Qala, kemudian laki-laki tersebut masih bertanya lagi. Akhbirni an sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Bayangkan, hari kiamat, dia bertanya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha 'indallah, wa ma yudrika as-sa'ata, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah bahwasanya ilmu hari kiamat, yang mengetahui hari kiamat, ilmunya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diberitahukan kepadamu tentang hari kiamat kapan akan terjadinya. Dan bisa jadi hari kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan engkau tidak tahu, engkau tidak diberitahu, bisa jadi hari kiamat itu apa? Terjadi dalam waktu dekat. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, setelah lelaki tersebut bertanya tentang hari kiamat, kemudian Rasulullah pun menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, perhatikan ya, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya.
Maksudnya yang ditanya itu Rasulullah itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu tentang hari kiamat daripada yang ditanya. Itu. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya tentang hari kiamat tersebut. Qala, kemudian lelaki tersebut berkata, akhbirni anil amaratiha. Kalau begitu sudah, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Ini menunjukkan bahwasannya kinayah, menunjukkan bahwasannya dibukakannya kemenangan-kemenangan di seluruh penjuru Nusantara, sehingga kaum muslimin banyak membawa budak-budak perempuan, sehingga hingga budak-budak tersebut melahirkan anak tuannya. Nah, termasuk kemenangan inilah yang menunjukkan sudah dekat daripada hari kiamat. Karena apa? Karena Rasulullah bersabda, "Anna as-sa'ah bu'istu ana was-sa'ah kahatain." Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Nah, beliau menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Jadi jarak panjangnya antara jari telunjuk dengan jari tengah berapa panjangnya? Sedikit sekali. Itulah hari kiamat sangat dekat. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya ketika seseorang tersebut, lelaki tersebut menanyai Rasulullah tentang apa tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah pun menjawab, yaitu seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alah, dan engkau melihat seseorang yang hufah, tanpa beralas kaki, urah, telanjang, al-alah, yang berpakaian compang-camping, ri'asyah, pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan-bangunan. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan ini terbukti. Banyak sekali yang dulu mungkin pengembala kambing, atau dalam artian manusia itu mereka berlomba-lomba dalam mencari dunia, sehingga meninggikan bangunan, membesarkan rumahnya. Dan semisalnya. Na'udzubillah. Ad-dunya ya akhwah barakallahu fikum. Ad-dunya adalah fitnah. Sebagaimana Rasulullah memperingatkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, bahwasannya Rasulullah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Berhati-hatilah engkau dengan dunia dan berhati-hatilah engkau dengan perempuan, karena sesungguhnya pertama kali fitnah yang melanda Bani Israil adalah wanita. Dan wanita termasuk dunia, termasuk perhiasan dunia apabila wanita salihah. Jadi wanita itu termasuk perhiasan dunia apabila salihah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadisnya Abdullah bin Amr bin As, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Kemudian berikutnya qala, setelah lelaki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, kemudian tentang tanda-tandanya, dan Rasulullah pun menjawab. Kemudian qala, kemudian Rasulullah berkata, famadho. Kemudian berhenti sejenak. Falabisna maliyan. Umar bin Khattab mengatakan, kemudian kita pun berhenti sejenak, diam sementara. Falabisna maliyan, dan kita pun terdiam sesaat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadruna man as-sa'il? Atadri man as-sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi?" Qulna, kita, itu para sahabat waktu itu menjawab, "Allah wa rasuluhu alam." Yang tahu tentang masalah itu, atau yang tahu tentang orang tadi itu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah memberikan jawaban, "Hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinikum." Ini tadi adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian perkara agama kalian. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi itu khulasahnya, inti daripada pembahasan kita, bahwasannya di dalam hadis yang panjang ini terdapat terdapat lafaz yang menjelaskan bahwasannya ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak.
yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka pastikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kita semuanya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.